Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2021, tes pengetahuan kuantitatif part yang ke-6. Kita akan bahas 4 soal nomor 15 sampai dengan 18. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B sama dengan 1, Mn4. Jika determinan AB adalah 8, maka Mn sama dengan titik. Oke, kita menghitung Mn dari yang diketahui, yaitu determinan AB adalah 8. Determinan AB merupakan determinan matriks hasil perkalian dari A dan B. Jadi, matriks ini kita kalikan, lalu kita cari determinannya. Nah, tapi di sini kita pakai sifat determinan. Jadi, determinan AB, det AB sama dengan det A kali det B. Jadi, dengan menggunakan sifat ini, kita tinggal cari determinan dari matriks A dan B masing-masing, determinannya yang dikalikan. Lebih mudah seperti itu daripada kita kalikan matriksnya baris kali kolom, lalu kita cari determinannya. Ngerti ya, kita pakai sifat ini agar kita nggak perlu melakukan perkalian matriks. Lebih cepat caranya. Oke? Jadi, det AB itu kan 8, sama dengan det A, berarti determinan dari ini. Masih ingat ya? Kalau misalkan ada matriks, ordo 2x2, misalkan matriks A itu elemen-elemennya A, B, C, D, maka determinan A atau det A itu sama dengan AD min BC. Jadi ini kali ini min ini kali ini. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 determinannya berarti 1 kali 4 itu 4 dikurangi 3 kali 2 itu 6. Jadi 4 min 6 itu min 2. Dikali det B. Det B berarti ini kali ini 4 min ini kali ini NM atau MN. Ya sudah berarti kurung 4 min MN. Oke, ini bisa kita coret 4 ini 1 ya. Jadi 4 per min 1 itu min 4. Min 4 sama dengan 4 min Mn. Min Mn pindah ke kiri jadi plus Mn. Mn sama dengan 4 plus 4 berarti 8. Ya sudah, Mn langsung ketemu. Ternyata kita nggak butuh tahu berapa M dan berapa N masing-masing. Langsung kita dapatkan nilai Mn, hasil perkaliannya sama dengan 8. Ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah D8. Soal berikutnya, nilai P memenuhi persamaan P1 min 2, 0 dikali 3, 1, 5, 0 min 2 P min 3, 4 sama dengan 3 dikali 2, 0 min 1 min 2. Maka nilai 2P plus 1 sama dengan titik. Jadi kita hitung P, variabel P ini dari persamaan matriks ini. Ada perkalian dan pengurangan di sini ya. Ya sudah, kita lakukan aja. Yang pertama perkalian itu ya. Jadi matriks ordo 2x2 dikali matriks ordo 2x2 juga. Berarti hasilnya matriks ordo 2x2. Kita bikin seperti ini. Oke, kita kalikan, kita bikin garis bantu dulu. Baris kali kolom ya. Yang pertama, baris 1 kolom 1. Berarti baris 1 matriks pertama dikali kolom 1 matriks kedua. P kali 3, 3P. Plus 1 kali 5, 5. Ya sudah, berarti 3P plus 5. Baris 1 kolom 2, berarti baris 1 matriks pertama dikali kolom 2 matriks kedua. P kali 1P tambah 1 kali 0, 0. Ya sudah, berarti P. Lanjut, baris 2 kolom 1 yang ini. Baris 2 matriks pertama dikali kolom 1 matriks yang kedua. Berarti min 2 kali 3 min 6 ditambah 0 kali 5, 0. Berarti min 6. Yang terakhir, baris 2 kolom 2. Berarti baris 2 matriks pertama dikali kolom 2 matriks yang kedua. Berarti min 2 kali 1, min 2. Ditambah 0 kali 0, ya 0. Berarti ini min 2. Dikurangi, itu tetap ya, 2. P, min 3, 4. Kurung tutup, sama dengan yang di ruas kanan ini 3 kita kalikan ke masing-masing elemen pada matriks yang di kanan ini. Jadi semua dikali 3, jadi 2 kali 3, 6. Ini 0, ini min 3, ini min 6. Ini ya.
Yang kiri tinggal kita kurangi elemen-elemen yang seletak. Berarti 3P plus 5 dikurangi 2, 3P plus 3. Yang ini berarti P min P itu 0. Yang ini berarti min 6, min 3. Min 6 plus 3 berarti min 3. Yang ini min 2, min 4 berarti min 6. Sama dengan 6, 0, min 3, min 6. Kita sama dengankan elemen-elemen yang seletak. Yang pertama baris 1 kolom 1, 3P plus 3 sama dengan 6. Berarti 3P sama dengan 3, P sama dengan 3 per 3 itu 1. Yang ditanyakan 2P plus 1. 2P plus 1 berarti sama dengan 2 kali 1 plus 1. Berarti 2 plus 1 itu 3. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C3. Soal berikutnya. Jika X1 dan X2 memenuhi fx dikuadratkan min 3fx sama dengan min 8 dengan fx sama dengan setengah x min 1, maka nilai X1, X2 adalah titik. Jadi ini diketahui persamaan, lalu ada diketahui lagi fx sama dengan setengah x min 1. Ya sudah, kita substitusikan fx yang ada di persamaan ini dengan setengah x min 1. Oke, kita kerjakan ya. Fx dikuadratkan berarti kita ganti dengan setengah x min 1 dikuadratkan. Min 3 fx berarti kali kurung setengah x min 1. Sama dengan min 8. Yang ini kita jabarkan pakai a min b dalam kurung kuadrat. A-nya setengah x, b-nya 1. Berarti a kuadrat berarti setengah x dikuadratkan seperempat x kuadrat. Min 2AB, 2 kali setengah X kali 1 itu X berarti. Plus B kuadrat berarti 1. Min 3 kita masukkan ke dalam kurung berarti min 3 per 2X. Min 3 kali min 1 plus 3. Min 8 sekalian kita pindah ke ruas kiri biar ruas kanannya 0. Berarti plus 8 sama dengan 0. Berarti ini kita rapikan. Seperempat X kuadrat. Min X, min 3 per 2X itu min 2 per 2, min 3 per 2 berarti min 5 per 2x. Plus 1 plus 3 itu plus 4 tambah 8 berarti plus 12. Sama dengan 0. Biar nggak pecahan ini kita kalikan dengan 4 ya. Berarti ini x kuadrat. Min 5 per 2 kali 4 berarti 10x plus 12 kali 4, 48 sama dengan 0. Oke, sampai sini ini nggak perlu difaktorkan ya. Walaupun yang ditanyakan X1, X2, kita nggak butuh tahu berapa X1 dan berapa X2 masing-masing. Kita pakai rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Masih ingat? X1, X2 sama dengan C per A. Kita pakai rumus itu. Jadi kita identifikasi A, B, C-nya dulu ya. A itu koefisien X kuadrat 1. B itu koefisien X berarti min 10. C itu konstanta 48. Berarti kalau misalkan X1, X2 itu rumusnya sama dengan C per A, ya tinggal kita masukkan. Berarti sama dengan C-nya 48 per A-nya 1. Ya sudah, berarti X1, X2 sama dengan 48. Jadi kita nggak butuh tahu, kita nggak usah cari akar-akarnya ini berapa, nggak usah difaktorkan atau pakai rumus ABC atau apapun. Ya karena yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan adalah hasil kalinya. Jadi kita pakai rumus ini. Ya, X1, X2 sama dengan C per A. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah E48. Soal berikutnya. Suatu bilangan terdiri atas 5 angka yang tersusun atas angka-angka 1, 3, 5, 9, dan hanya angka 9 yang boleh berulang maksimal 2 kali. Maka banyak bilangan yang mungkin dibentuk adalah titik-titik-titik. Jadi ini bilangannya terdiri dari 5 angka, tapi hanya tersusun atas angka-angka 1, 3, 5, 9, hanya 4 macam angka yang tersedia. Jadi logikanya ada yang berulang, harus ada yang berulang. Yang berulang ini hanya angka 9 yang boleh berulang, maksimal 2 kali. Jadi bisa kita anggap, bilangan 5 angka ini tersusun atas angka-angka 1, 3, 5, 9, dan 9 lagi. Ya sudah, 5 angka yang tersedia ini tinggal kita tukar-tukar. Berarti kan ya
kita pakai permutasi 5 faktorial, tapi hati-hati, di sini 9 yang pertama dan 9 yang kedua ini nggak bisa ditukar-tukar, karena kalau ditukar menghasilkan bilangan dengan nilai yang sama, ya kan? Jadi, kita pakai rumus permutasi yang mengandung unsur-unsur yang sama. Jadi, N sama dengan, yang pertama, kita anggap berbeda dulu, 9 yang ini dan 9 yang ini, jadi 5 ini bisa kita tukar-tukar, berarti 5 faktorial, tapi harus kita bagi dengan 9 dan 9 yang seharusnya nggak bisa ditukar. Ada berapa ini berarti? Ada 2 kan yang sama kan? Ya sudah, berarti per 2 faktorial. Ini kan rumus permutasi yang mengandung unsur-unsur yang sama. Harus dibagi dengan jumlah unsur yang sama itu di faktorial. Oke? Kita hitung ya. Berarti sama dengan ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial dicoret. 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Jadi N-nya sama dengan 60. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 60. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.